Gus Nur diduga mencemarkan nama baik NU. Gitu. Saya sekarang ingin bertanya dan menegaskan, pencemaran nama baik NU-nya tuh di mananya gitu loh. Nah sekarang makanya saya bingung juga, mencemarkan nama baik NU ini di mana kalau datanya semuanya ada gitu. Ustadz Gus Nur ini ditangkap tanpa ditunjukkan surat ketetapan tersangkanya. Semestinya beliau diklarifikasi dulu lebih awal. Jadi jangan dulu ditangkap. Kami akan melakukan langkah pra-peradilan yang pertama. Yang kedua, kami akan melaporkan kepada Komnas HAM. Itu disebut oleh aktivis itu melanggar HAM. Itu jenis hamburger. Bagaimana Gus Nur diadili dengan seadil-adilnya, setidaknya 4 tahun penjara. Harapannya kalau bisa ya selama-lamanya. Maksudnya begini, di tengah-tengah kita sibuk untuk urusan kemanusiaan, ada pihak lain yang sibuk mau nangkap saya, mau menjarakan saya. Ini hati-hati, audit alam. Ya, kalau sampai nanti saya divonis, bener-bener divonis 4 tahun penjara, alhamdulillah, secara iman, qadar kita harus mengimani itu. Alhamdulillah. Cuman yang saya nggak tega nanti itu penyidiknya, jaksanya, atau hakimnya, atau siapapun yang membuat saya masuk di situ itu kan diaudit sama alam. Kesehatannya, rekeningnya, kebarokahan rezekinya, keselamatan anaknya. Ada kira-kira pernah lihat nggak hakim ngetuk palu? Saudara dihukum mati, tok, besok mati duluan hakimnya. Pernah kan seperti itu? Saudara dihukum 2 tahun, tok, besok setruk tangannya hakimnya itu. Nuduh-nuduh orang anti Pancasila, anti NKRI, berhenti. Lebih baik buka matamu, melek matamu, lihat kebobrokan di dalam Banser itu, di dalam Ansor itu, di dalam NU itu, lihat. Bobrok. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar, nggak masalah, matamu picak, nggak masalah. Ini, saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sama ini, ayo. Jancuk kono anjane. Jancuk kono anjane. Jancuk kono anjane. Mingkem cangkemmu, melek matamu. Ngentot. Yang pantas dibubarkan bukan HTI, saudaraku. HTI itu hanya menyuarakan khilafah. Ya, bukan HTI yang dibubarkan. Saya bukan maling, saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan pengkhianat rakyat, bahkan saya bukan pengkhianat negara. Tapi saya diperlakukan seperti ini, Pak Hakim. Bapak Hakim yang terhormat, demi Allah, wallahi, kalau bicara rugi dan merugi, kalau bicara soal pencemaran nama baik, wallahi, dalam kasus ini sayalah yang justru sangat dirugikan dan sangat dicemarkan. Bahkan materi yang tidak sedikit, penghormatan, pembunuhan karakter, saya yang sangat merasakan. Saya akan melakukan mubahalah. Setelah itu urusan saya selesai. Monggo silahkan. Mau dipenjara silahkan, mau dibebaskan silahkan. Urusan saya dengan duniawi sudah selesai. Demi Allah saya tidak bersalah. Di kasus ini, demi Allah saya tidak bersalah. Sekarang saya akan buktikan melalui pledoi ini, di ruang sidang ini, kalau saya tidak bersalah. Akun generasi muda NU ini yang sudah menuduh saya Ustadz radikal, Wahabi. Tulisannya masih ada. 20 daftar Ustadz paham radikal dan Wahabi. Pertama Ustadz Abdul Somad, kedua saya. Jadi kalau gitu salah saya apa, Pak Hakim? Siapa yang sudah saya rugikan? Sehingga dengan mudahnya Bapak penuntut umum, ya semuanya Ibu Jaksa memvonis saya 2 tahun, bahkan dengan kata-kata langsung ditahan. Saya tidak takut di penjara. Demi Allah, wallahi saya tidak takut di penjara. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplak di situ. Karena saya melihat saudara Nursuki ini telah berkali-kali menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Saya rasa NU yang sekarang harus berbenah lah. NU itu yang sekarang itu walaupun nggak usah dicemarkan, sudah cemar namanya itu kan. Nursuki ini sudah tidak kapok-kapok gitu loh. Dulu kan pernah dia bermasalah, sekarang diulangi lagi gitu loh.
Harusnya kalau dia mau mengkritik itu harus memakai data. Pak Jokowi mana Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah ya turun pasti turun. Kalau saya jadi polisinya malu saya. Kalau saya jadi polisinya tak buka seragam, mundur dari polisi saya. Kalau ada orang non muslim, orang kafir menghina agama, menghina Allah, potong. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. FPI adalah fakir peminta intelektual di bawah asuhan si Risi Kundruwo. Para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Risi Kundruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Insyaallah ta'ala Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando, bersama-sama dengan barisan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, saya tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Nah, terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kekecewaan kami adalah yang pertama bahwa Ustadz Gus Nur ini ditangkap tanpa ditunjukkan surat ketetapan tersangkanya. Itu yang pertama. Yang kedua, semestinya ditunjukkan terlebih dahulu atas kasus apa, atas video yang mana yang kemudian beliau ditangkap itu. Nah, kemudian semestinya beliau diklarifikasi dulu lebih awal. Jadi jangan dulu ditangkap. Kami akan melakukan langkah pra-peradilan yang pertama. Yang kedua, kami akan melaporkan kepada Komnas HAM. Diproses sampai proses di pengadilan, jangan sampai ada perdamaian dan sebagainya sudah. Karena ini sudah berkali-kali menurut saya. Dan saya minta ini menjadi pelajaran bersama. Bolehlah kita itu mengkritik, bolehlah kita itu berbeda pendapat, tapi tetap dalam koridor kesopanan dan sebagainya. Kekecewaan kami adalah Ustadz Gus Nur ini ditangkap tanpa ditunjukkan surat ketetapan tersangkanya. Semestinya beliau diklarifikasi dulu lebih awal. Jadi jangan dulu ditangkap. Nur Sugi ini sudah sejak lama menyebarkan ujaran kebencian tendensius sekali terhadap keluarga besar Nahdlatul Ulama. Bagaimana Gus Nur diadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan sangkaan kita, yaitu Undang-Undang ITE yang hukumannya setidaknya 4 tahun penjara. Kalau bisa ya selama-lamanya, ya kalau bisa ya semaksimal mungkin. Orang seperti Gus Nur ini saya anggap sebagai imperialisme baru. Dulu orang menjajah kita dengan cara fisik, membawa senjata. Tetapi kita tidak sadar di negara kita ini banyak orang yang berkepentingan untuk Indonesia ini tidak maju. Salah satunya adalah orang yang berupaya setiap hari memunculkan pernyataan-pernyataan untuk memecah belah bangsa. Termasuk Gus Nur. NU diadu sama siapa? Termasuk Gus Nur. Nanti di belakang Gus Nur ada kelompok siapa lagi? Diadu-adu. Ini Gus Nur kepentingan seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah dan aparatur penegak hukum ini wajib segera menangkap Gus Nur, kemudian memproses hukumnya, kemudian diadili dengan perlakuan yang seadil-adil. Yang kemudian mendasari laporan korban Ketua PCNU dari Cirebon, dan kebetulan memang domisili daripada FNR ini ada di wilayah Jawa Timur. Namun demikian kami yakini dan kami jelaskan Mbak, bahwasannya penyidik tentu mendasari pada KUHAP ya, di mana secara prosedur, profesional, dan kemudian juga secara hal-hal yang menurut pada aturan undang-undang sudah dilakukan. Terkait dengan teknis tentunya kami tidak bisa menyampaikan di sini, namun yakin bahwasannya dengan apa yang menjadi dasar laporan, kemudian penyidik melakukan tindakan serangkaian upaya kepolisian untuk penegakan hukum tentu mendasar. Ya, mendasari dari surat penangkapan yang ada, tentu kan statusnya sudah menjadi tersangka, dan tentunya ini ranah dari penyidikan untuk ditindaklanjuti. Dan kemudian kami jelaskan bahwa tadi sekali lagi Polda Jawa Timur merupakan tempat di mana domisili tersangka. Namun serangkaian tindakan kepolisian atau penyidik dalam hal ini oleh Barreskrim Polri. Sejauh ini kami tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh. Biarkan dulu penyidik melakukan pekerjaan. Tentu nanti ranahnya ada di Mabes Polri atau Divisi Humas Polri. Setelah penyidik melakukan langkah-langkah, tentu akan ada press conference terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik yang saya sampaikan secara prosedur dan protapnya sudah ditetapkan sesuai aturan hukum. Nah, kami tidak ada ya, sejauh ini belum ada. Namun kami juga ada laporan polisi yang kita terima, yaitu ada di Polres Jember. Hal yang sama terhadap konten YouTube yang kemudian dilaporkan di Jember oleh Aliansi Santri NU yang ada di Jember. Dengan hal-hal konten dalam kebebasan mengatakan sesuatu tentu harus mendasar. Ini sebagai suatu pelajaran dan himbauan terutama kepada warga Jawa Timur ya. Artinya jangan sampai
membuat dampak yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan tentunya bagi warga Jawa Timur. Terkait dengan hal proses penyidikan, tentu kita serahkan pada penyidik secara komprehensif dan tentunya nanti akan dilakukan press conference oleh Divisi Humas Polri. Ya, serahkan menjalani daripada proses laporan polisi yang awal tadi saya sampaikan ya oleh Ketua PCNU Cirebon ke Barreskrim. Kalau di Polda Jawa Timur itu kita lakukan langkah-langkah yang sama ya. Kemarin di Polres Jember di backup oleh Direktorat Cyber Polda Jawa Timur, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, kemudian juga berkoordinasi dengan Barreskrim, dalam hal ini adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber. Sejauh ini keterangan apa Pak yang bisa didapatkan dari tersangka? Apa motif begitu tersangka ini itu masih kita dalami ya Mbak ya. Kita tunggu saja otoritas dari penyidik, kita yakini penyidik bekerja baik dan kemudian sesuai prosedur. Nanti kami akan sampaikan sebagaimana yang memang sudah diambil atau ditempuh langkah-langkah penyidik kita. Jadi penahanannya sampai kapan Pak? Apa ada upaya penangguhan penahanan juga yang diajukan mungkin? Jadi sekitar pukul 12 malam. Nah, yang sebelum itu Gus Nur dan saya ada ngisi acara Maulid Nabi, tetap di daerah Malang. Setelah selesai acara, pulang sampai rumah, istirahat sebentar, bincang-bincang, baru jam 12 itu langsung datang beberapa mobil, sekitar 4 atau 5 mobil gitu lah, parkir di depan rumah. Nah, itu kalau dari gerakan tubuhnya kan bukan kayak tamu biasa ingin bertamu gitu. Tapi tetap saya buka gerbang, saya tanya, dari mana Mas? Gitu. Dari Jakarta. Saya suruh duduk di tempat depan sini, kami sediakan, nggak mau. Maunya tetap berdiri di depan pintu. 5 mobil kurang lebih itu ada 30 orang lah, kurang lebih. Duduk di ruang tamu dan nggak ada dialog, nggak ada perbincangan tentang mereka kesini dalam rangka apa, untuk menindaklanjuti dalam kasus apa, nggak ada. Ngasih surat tentang penggeledahan dan penahanan langsung, keputusan penahanan. Nah, di situ habis saya Gus Nur ingin nelpon lawyernya yang di Surabaya. Diambil handphone, dikasihlah ke Gus Nur ke Abi. Nah di situ Abi baru mau mencet tombol nomor handphonenya Pak Andre itu aja udah ada satu petugas yang bilang ke petugas yang lain, handphonenya ambil aja, jangan ada telepon ke siapa-siapa. Di situ langsung diambil handphonenya, dua-duanya. Yang iPhone sama yang Samsung langsung diambil dua-duanya. Ada beberapa petugas langsung masuk ke ruang tengah, langsung masuk ke dapur, tanpa pamit, tanpa ada basa-basi. Saya mau masuk boleh apa enggak? Enggak ada sama sekali. Abi mau nelpon lawyer enggak bisa, handphonenya diambil. Habis itu langsung di ruang tengah kan ada studio untuk podcast sendiri dari Munja Channel. Di situ ada petugas yang langsung duduk di kursi tempat laptop. Laptopnya waktu itu masih hidup kan. Langsung duduk aktif itu laptop. Langsung minta akun Munja Channel. Emailnya apa, sandinya apa. Kalau penolakan enggak, cuman kaget aja. Jam 12 malam, 5 mobil, kurang lebih 30 orang, kayak geruduk teroris narkoba, ngebom, apa lah gitu. Kan nggak wajar jam segitu, 5 mobil, 30 orang lebih lah, kurang lebih itu. Dan ini yang ditindaklanjuti laporan yang mana? Laporan internal dari polisnya sendiri, atau laporan dari pihak teman-teman Banser itu. Saya masih bingung ini sebenarnya. Yang ditindaklanjuti laporan dari siapa? Gus Nur diduga mencemarkan nama baik NU. Gitu. Saya sekarang ingin bertanya dan menegaskan, pencemaran nama baik NU-nya tuh di mananya gitu loh. Kan coba tunjukkan yang tadi di menit ketiga misalnya, coba sebutkan apa yang dikatakan Nabi saya dan di mana letak pencemaran nama baik NU-nya begitu. Cuman laporan yang mana saya masih belum tahu, laporan yang dari Cirebon atau Jember atau dari internal kepolisian ini. Kalau dari pihak keluarga udah menyerahkan ke kuasa hukum semua di Jakarta, di LBH Pelita Umat. Sudah. Saya sebagai anak terus berdoa dan memberikan semangat. Dan saya setiap hari berkumpul sama beliau, sama Abi ya. Yang dikenal orang kan ceramahnya Gus Nur tuh keras. Suka ngomong kotor lah, mesuh lah, suka kritik ke pemerintah, suka kritik ke NU lah misalnya. Dan saya lihat sendiri itu prosesnya gimana, dan itu ada datanya semua. Kalau Gus Nur mengkritik rezim Jokowi atau menteri siapapun, itu pasti ada datanya dicantumkan di video itu. Kalau misalnya Gus Nur mengkritik NU, mengkritik orang NU, entah Gladys Sirot atau siapa, itu pasti ada datanya.
Nah, sekarang makanya saya bingung juga mencemarkan nama baik NU ini di mana kalau datanya semuanya ada gitu. Kritik isinya memprovokasi itu bukan kritik gitu loh. Apalagi Saudara Nur Sugi ini katanya pendakwah. Pendakwah itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi menuduh tanpa bukti bahwasanya di NU itu ada PKI dan sebagainya. Orang itu kan berbicara harus dengan fakta dan data gitu loh. Saudara Nur Sugi ini ya. Dia marah sama rejim, tapi diberikan kemarahannya itu kepada NU. Jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi aneh menurut saya gitu loh. Kalau memang marah sama rejim ini, ya silahkan marah gitu loh. Monggo silahkan, tapi jangan sampai menyebar dan mengarah kepada NU ataupun yang lain gitu loh. Silakan Anda itu mengkritik, silakan Anda itu tidak menunjukkan ketidaksukaan. Tapi katanya Pak Jenengan itu seorang pendakwah, tapi seorang pendakwah masa memberikan provokasi. Sugi ini sudah tidak kapok-kapok gitu loh. Dulu kan pernah dia bermasalah, sekarang diulangi lagi gitu loh. Harusnya kalau dia mau mengkritik itu harus memakai data. Saya tidak pernah dengar seperti itu ya. Tapi biasanya di NU itu biasa berbeda pendapat dan sebagainya. Tapi dalam perbedaan pendapat kita itu biasanya memakai adab gitu loh. Ada tata krama dan sebagainya. Tapi kalau model seperti Saudara Sugi Nur ini terus ngaku-ngaku NU, kapan dia masuk NU-nya gitu loh. Yang jelas kita kembali kepada pokok permasalahan. Menurut saya, hadapi saja Pak Nur Sugi, proses hukum ini kita hadapi nanti panjenengan bagaimana nanti ketemu di pengadilan dan sampean pasti harus bisa membuktikan kata-kata panjenengan di mana NU dituduh di dalam NU ada Partai Komunis Indonesia. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh Anda sebagai yang menyampaikan. Itu aja. Karena saya juga pernah mengalami seperti ini. Pernah dilaporkan, sudah disidang, sudah divonis, sudah diputus 1,5 tahun, jadi sama sekali nggak kaget. Udah biasa itu. Kalau mau objektif, yang mengkritik NU jauh lebih tajam dari saya itu banyak. Sebut saja Habib Taufik Assegaf. Bahkan di YouTube-nya beliau pernah bilang, saya ini mutasyar NU. Dan saya tidak ikuti orang mabuk yang nyetir NU. Itu Habib Taufik ya. Bahkan mungkin Profesor Al-Zahro juga pernah di akun YouTube-nya itu beliau orang-orang NU semua itu. Bahkan ada buku yang terbaru ini NU jadi tumbal politik. Penulisnya juga orang NU asli. Di dalam buku itu NU benar-benar ditelanjangi habis. Ada juga buku yang judulnya Kesimpulan Tebu Ireng. Kritik yang sangat pedas menelanjangi bahwa sekarang di NU itu dipenuhi orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Itu ada semua di buku itu. Sebenarnya ini terjadi di rezim ini. Ya, saya marah tiap hari dengan rezim ini, dengan penguasa yang sekarang. Kebetulan NU yang sekarang beda dengan NU yang dulu-dulu. NU yang sekarang ini begitu akrab dengan penguasa. Kita nggak usah bahas di sini, terlalu melebar nanti. Yeah. Bahkan ada banser dalam tanda petik Abu Janda yang di mata saya selalu justru menjelek-jelekkan nama baik banser dan NU. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau alasan saya tidak diterima ya nggak apa-apa. Tapi ini hujah saya, ini adalah iklim politik yang sampai kapan tidak akan selesai. Jadi kalau bahasa saya provokasi itu udah nggak objektif. Karena di sisi lain ada orang NU yang sangat cocok setuju dengan saya. Saya nggak kapok karena sampai kapanpun saya nggak salah. Saya disidang di Surabaya itu saya nggak salah. Ya, saya difitnah. Saya katanya Wahabi, saya radikal oleh akun Generasi Muda NU. Saya labrak, saya klarifikasi, ya, terus saya dilaporkan. Karena saya sendirian, NU organisasi yang besar, ya kalahlah saya secara framing. Diteriak-teriaki, dipersekusi itu sudah. Pengajian saya dibubarkan beberapa tempat sudah.
Jadi saya itu gini loh, harta, tenaga, pikiran, waktu, harga diri itu sudah habis sudah untuk melayani gugatannya Banser Ansor ini. Insya Allah saya nggak akan telat, saya nggak akan lari, dan tenang saja, saya disiplin soal waktu dan saya gentleman soal disiplin masalah seperti ini. Tapi tolong ya Pak, barangkali ada pihak kepolisian yang nonton ya. Jadi kalau hanya masalah pencemaran nama baik itu, saya tiap menit, tiap detik juga dicemarkan itu di media itu ya, dengan teman-teman Nusantara itu. Bahkan sudah hampir 1 tahun ini saya melaporkan orang ini. Sampai sekarang juga nggak tahu prosesnya bagaimana. Gus Nur Dajjal, Gus Nur Iblis, Gus Nur macam-macam, langsung nyebut nama. Sudah saya laporkan. Sampai sekarang nggak ada diproses. Ayo Pak Polisi, tegakkan hukum, saya siap. Saya orang yang bertanggung jawab. Saya rasa NU yang sekarang harus berbenah lah. NU itu yang sekarang itu walaupun nggak usah dicemarkan, sudah cemar namanya itu kan. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia sudah. Agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power. Sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Presiden tidak menghargai rakyatnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo revolusi. Ayo revolusi. Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Beliau sangat ingin pulang. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, chat mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Pergi sendiri, pulangin gimana sih? Memangnya kita yang ngusir kan enggak? Pergi sendiri kok, kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, men? Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ada Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya?
Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen.